Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Nurlaini. Saya dari program studi pendidikan agama Islam semester 1 STAI Al Musadadiyah Garut. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai prinsip-prinsip pendidikan seumur hidup untuk memenuhi tugas mandiri pada mata kuliah dasar-dasar pendidikan oleh dosen pengampu yaitu Bapak Ceceng Salamuddin MAG. Prinsip-prinsip pendidikan seumur hidup. Untuk Indonesia sendiri, konsepsi pendidikan seumur hidup baru mulai di masyarakat melalui kebijakan negara yaitu TAP MPR nomor 4 MPR 1970, TAP nomor 4 MPR 1978 tentang GBHN yang menetapkan prinsip-prinsip pembangunan nasional antara lain yaitu yang pertama, pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia atau arah pembangunan jangka panjang. Yang kedua, pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam keluarga atau rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan juga pemerintah. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, penegasan tentang pendidikan seumur hidup dikemukakan dalam pasal 13 ayat 1 yang berbunyi, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jadi dapat pula dikatakan bahwa pendidikan dapat diperoleh dengan dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan di luar sekolah. Sedangkan menurut Sujana tahun 2016 menjelaskan bahwa pendidikan sepanjang hayat harus didasarkan atas prinsip-prinsip pendidikan di bawah ini. Yang pertama, pendidikan hanya akan berakhir ketika manusia sudah mati. Yang kedua, pendidikan sepanjang hayat merupakan motivasi yang kuat bagi peserta didik untuk merencanakan dan melakukan kegiatan belajar secara terorganisasi dan juga sistematis. Yang ketiga, kegiatan belajar bertujuan untuk memperoleh, memperbaharui, dan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang telah dimiliki. Yang keempat, pendidikan memiliki tujuan-tujuan berangkat dalam memenuhi kebutuhan belajar dan dalam mengembangkan kepuasan diri setiap manusia yang melakukan kegiatan belajar. Yang kelima, perolehan pendidikan merupakan prasyarat bagi perkembangan kehidupan manusia, yaitu untuk meningkatkan kemampuannya agar manusia selalu melakukan kegiatan belajar guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Abdul Fattah Jalal, tujuan umum pendidikan Islam ialah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Jadi, menurut Islam, pendidikan haruslah menjadikan seluruh manusia yang menghambakan kepada Allah. Islam menghendaki agar manusia dididik supaya ia mampu merealisasikan tujuan-tujuan hidupnya sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup manusia menurut Allah ialah beribadah kepada Allah seperti dalam surat Al-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Pendidikan sepanjang hayat bukanlah konsep atau ide yang baru. Di abad ke-14, tepatnya pada zaman Nabi Muhammad SAW, telah diriwayatkan dalam sebuah hadis yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, tuntutlah ilmu oleh kalian mulai dari buayan hingga liang lahat. Itu adalah hadis riwayat Muslim. Pendidikan merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik, dan itu berlangsung sepanjang hayat, sejak manusia lahir hingga manusia meninggal. Dapat disimpulkan dari beberapa pemaparan mengenai prinsip-prinsip pendidikan seumur hidup. Jadi, pendidikan seumur hidup adalah pendidikan yang dilakukan dari mulai manusia lahir sampai manusia meninggal. Dan pendidikan seumur hidup ini mencangkup pendidikan formal, non-formal, dan juga informal. Pendidikan seumur hidup ini sangat penting bagi kehidupan seseorang karena pendidikan seumur hidup ini bisa terjadi di mana saja, dan sumber dari sebuah pendidikan juga bisa dari manusia dan juga non manusia. Contohnya seperti media belajar yang non manusia adalah laptop, komputer, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh sumber belajar dari yang bukan non manusia.
Mungkin sekian pemaparan materi mengenai prinsip-prinsip pendidikan seumur hidup. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.